Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmia dengan NIM 18315014555. Di sini saya sedang mengambil mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Dan di sini saya akan menyampaikan materi tentang unsur-unsur lingkungan makro perusahaan. Sebelum saya menjelaskan tentang unsur-unsur lingkungan makro perusahaan, apakah kalian sudah mengetahui apa itu lingkungan makro perusahaan? Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu lingkungan makro perusahaan. Lingkungan makro perusahaan adalah tempat di mana perusahaan mulai pencariannya atas peluang dan kemungkinan ancaman. Lingkungan ini terdiri dari semua pihak dan kekuatan yang mempengaruhi operasi dan prestasi perusahaan. Perusahaan perlu untuk memahami kecenderungan dan megatrend yang menandai lingkungan saat ini. Nah, selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur lingkungan makro. Lingkungan makro terdiri dari kekuatan-kekuatan atau unsur-unsur yang bersifat kemasyarakatan yang lebih besar dan mempengaruhi semua pelaku dalam lingkungan mikro perusahaan. Lingkungan makro perusahaan terdiri dari 6 unsur. Yang pertama itu ada lingkungan makro 1. Lingkungan kependudukan atau demografi. Kekuatan lingkungan yang pertama dimonitor adalah kependudukan, karena oranglah yang membentuk pasar. Perkembangan pendudukan dari waktu ke waktu yang terus meningkat dapat merupakan suatu peluang, sekaligus menjadi ancaman bagi sebuah usaha. Adapun beberapa hal yang terkait dengan lingkungan demografi adalah sebagai berikut. Pertama itu ada pertumbuhan populasi di seluruh dunia. Ledakan populasi di dunia telah menjadi sumber keprihatinan utama karena dua alasan. Yang pertama, fakta bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk menyongokkan umat manusia sebanyak ini, ada bahan bakar, pangan, dan seterusnya, terbatas dan kemungkinan akan habis pada titik tertentu. Dan yang kedua, atas keprihatinan adalah pertumbuhan populasi paling tinggi di negara-negara dan masyarakat yang paling tidak dapat menanggung pertumbuhan tersebut. Yang kedua itu ada bauran usia populasi. Populasi beragam dalam bauran usia. Sebuah populasi dipecah menjadi 6 kelompok umur: persekolah, anak usia sekolah, remaja, dewasa, muda berumur 25-40 tahun, dewasa separuh baya berumur 40-65 tahun, dan manula berumur 65 tahun atau bahkan lebih. Jika perusahaan akan memusatkan perhatian pada suatu kelompok umur, maka harus memisahkan pendekatan pemasaran mereka saat populasi dengan kelompok umur yang berbeda mulai meningkat. Yang pertama itu ada pasar etnis. Negara-negara yang beragam suku dan ras memiliki keinginan dan kebiasaan pembelian tertentu yang spesifik. Dan yang kedua, kelompok pendidikan. Berkaitan dengan kelompok pendidikan, populasi dalam setiap masyarakat terdiri dari 5 kelompok pendidikan, antara lain buta huruf, tidak lulus SLTA, lulus SLTA, perguruan tinggi atau universitas, dan mempunyai gelar profesional. Dan yang ketiga ada pola rumah tangga. Ada dua pandangan dalam rumah tangga, yaitu dari sisi tradisional dan dari sisi saat ini. Rumah tangga tradisional terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Sedangkan rumah tangga saat ini terdiri dari lajang yang hidup sendiri, pasangan tanpa anak, keluarga dengan orang tua tunggal, dan orang tua yang anaknya telah berdiri sendiri. Dan yang keempat ada pergeseran geografis dalam populasi. Perpindahan populasi juga terjadi saat penduduk berimigrasi dari daerah desa ke kota dan kemudian ke daerah pinggiran kota. Lokasi penduduk mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam preferensi barang dan jasa mereka. Dan yang kelima, ada pergeseran dari pasar massal ke pasar mikro. Dampak semua perubahan ini adalah pemecahan pasar massal yang menjadi banyak pasar mikro yang dibedakan oleh umur, jenis kelamin, latar belakang etnis, pendidikan, gaya hidup, geografi, dan sebagainya. Masing-masing kelompok mempunyai preferensi karakteristik konsumen yang kuat dan dapat dirangkul melalui komunikasi dan saluran distribusi yang semakin terarah. Dan di lingkungan makro yang kedua ada lingkungan ekonomi.
Selain lingkungan kependudukan atau demografi, pasar juga mempunyai lingkungan ekonomi, yaitu terkait dengan daya beli. Daya beli masyarakat sangat bergantung pada pendapatan, harga, tabungan, hutang, dan ketersediaan kredit saat ini. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan tren utama dalam pendapatan dan pola pembelanjaan konsumen. Yang pertama ada distribusi pendapatan. Negara-negara memiliki tingkat dan distribusi pendapatan yang sangat berbeda. Penentu utama perbedaan tersebut adalah struktur industri negara yang bersangkutan. Ada 4 jenis struktur industri, yaitu perekonomian subsisten, perekonomian pengekspor bahan baku, perekonomian industrialisasi, dan perekonomian industri. Distribusi pendapatan berhubungan dengan struktur industri dari suatu negara, namun juga dipengaruhi oleh sistem politik. Pemasar sering membedakan negara-negara menjadi 5 pola distribusi pendapatan. Yang pertama, ada pendapatan sangat rendah, yang kedua pendapatan sebagai besar rendah, ketiga pendapatan sangat rendah dan sangat tinggi, yang keempat pendapatan rendah sedang tinggi, dan yang kelima pendapatan sebagian besar menengah. Yang kedua ada tabungan, hutang, dan ketersediaan kredit. Kita semua tahu bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi pengeluaran konsumen, antara lain tabungan, hutang, dan ketersediaan kredit bagi konsumen. Pemasar harus mengamati dengan cermat setiap perubahan besar dalam pendapatan, biaya hidup, tingkat bunga, tabungan, dan peminjaman. Karena faktor-faktor ini dapat menimbulkan dampak besar terhadap bisnis, terutama pada perusahaan yang mempunyai produk dengan harga yang tinggi. Di lingkungan makro yang ketiga, ada lingkungan fisik atau lingkungan alam. Kondisi lingkungan fisik sangat berpengaruh bagi suatu usaha yang akan menjalankan bisnisnya. Lingkungan fisik biasanya dikaitkan dengan kondisi lingkungan alam di sekitar usaha serta infrastruktur yang tersedia. Pasar harus menyadari akan peluang dan tantangan yang timbul akibat kekurangan bahan baku, biaya energi yang meningkat, tingkat populasi yang meningkat, dan peran pemerintah yang berubah dalam pelindungan lingkungan. Perusahaan alam merupakan salah satu perusahaan utama pada 1990-an, di mana banyak kota dunia, populasi udara dan air telah mencapai tingkat yang membahayakan. Terdapat keprihatinan yang besar terhadap bahan kimia tertentu yang menimbulkan polusi udara, tanah, dan air. Perundang-undangan Baur yang dikeluarkan sebagai akibat gerakan lingkungan hidup telah memukul keras industri-industri tertentu. Pemasar harus mewaspadai ancaman dan peluang yang berhubungan dengan keempat tren dalam lingkungan alam. Yang pertama ada kekurangan bahan baku. Bahan baku yang ada di bumi terbagi menjadi tidak terbatas dan dapat diperbaharui serta terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak terbatas seperti udara dan air tidak menimbulkan masalah mendesak. Meskipun beberapa kelompok melihat bahaya dalam jangka panjang, sumber daya alam terbatas dan dapat diperbaharui seperti hutan dan pangan harus digunakan secara bijak. Sumber daya alam yang terbatas tidak dapat diperbaharui, minyak bumi, platina, seng, perak akan menimbulkan masalah besar saat persediaan mereka hampir habis. Yang kedua itu biaya energi yang meningkat. Minyak salah satu sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui telah menimbulkan masalah yang serius bagi perekonomian dunia. Perkembangan sumber energi alternatif dan cara yang lebih efisien untuk menggunakan energi serta melemahnya kartel minyak menyebabkan penurunan harga minyak. Harga yang lebih rendah memiliki buruk atas industri eksplorasi minyak, namun meningkatkan pendapatan industri pemakai minyak dan konsumen. Yang ketiga ada meningkatnya tingkat populasi. Kita semua tahu bahwa beberapa kegiatan industri memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, perusahaan memulai gerakan peduli lingkungan untuk menunjukkan perhatian perusahaan pada lingkungan. Yang keempat, ada perubahan peran pemerintah dalam perlindungan lingkungan hidup. Sebagian besar pemerintah negara di dunia mempunyai perhatian dan usaha yang berbeda untuk mempromosikan lingkungan yang bersih. Sementara itu, banyak negara miskin tidak berbuat banyak untuk menanggulangi polusi, terutama karena kekurangan dana dan keamanan politik. Dan di lingkungan makro yang keempat ada lingkungan teknologi. Teknologi merupakan salah satu yang dapat mendorong perkembangan usaha. Teknologi mempunyai peluang pembaharuan yang tidak terbatas.
Teknologi meningkatkan metode pengolahan yang lebih sempurna, tetapi untuk jenis produk yang sifatnya khas, teknologi bukan merupakan faktor penunjang dan pendukung yang utama, tetapi cara tradisional juga perlu tetap dipertahankan untuk menjamin keaslian dan kealamiannya. Salah satu kekuatan yang paling dramatis dalam membentuk hidup manusia adalah teknologi. Setiap teknologi baru merupakan sebuah kekuatan tersendiri. Teknologi baru yang memberikan nilai unggul dan memuaskan kebutuhan akan merangsang aktivitas investasi dan ekonomi. Teknologi baru menciptakan konsekuensi jangka panjang yang tidak selalu dapat diduga. Pemasar harus mengamati tren-tren teknologi berikut ini. Yang pertama ada langkah perubahan teknologi yang semakin cepat. Yang kedua, peluang inovasi yang tidak terbatas. Yang ketiga, anggaran litbang yang beragam. Dan yang keempat, peraturan yang meningkat atas perubahan teknologi. Di lingkungan makro yang kelima, ada lingkungan politik atau hukum. Keputusan-keputusan pemasaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan perundang-undangan yang berlaku dan sikap pemerintah yang mempengaruhi dan membatasi gerak usaha perusahaan. Lingkungan ini terbentuk oleh hukum-hukum, lembaga pemerintah, dan kelompok penentang yang mempengaruhi dan membatasi gerak-gerik sebagai organisasi dan individu dalam masyarakat. Keputusan pemasaran dipengaruhi kuat oleh perkembangan dalam lingkungan politik dan hukum. Lingkungan ini dibentuk oleh hukum, badan pemerintah, dan kelompok penekan yang mempengaruhi dan membatasi beragam organisasi dan individu. Berikut ini adalah pembahasan mengenai tren politik utama dan implikasinya terhadap manajemen pemasaran. Yang pertama, undang-undang yang mengatur bisnis. Undang-undang bisnis memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, melindungi perusahaan dari persaingan yang tidak sehat. Yang kedua, melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak sehat. Dan yang ketiga, melindungi kepentingan masyarakat dari perilaku bisnis yang tidak terkendali. Yang kedua, ada pertumbuhan kelompok dengan kepentingan khusus. Jumlah dan kekuatan kelompok dengan kepentingan khusus telah meningkat selama 3 dasawarsa terakhir. Banyak perusahaan telah membentuk Departemen Urusan Masyarakat untuk menangani kelompok dan permasalahan ini. Sebuah kekuatan penting yang mempengaruhi bisnis adalah gerakan konsumen, sebuah gerakan masyarakat, dan pemerintah yang terorganisir untuk memperkuat hak dan kekuatan pembeli dalam hubungan dengan penjual. Jelas, undang-undang baru dan peningkatan jumlah kelompok penekan telah menempatkan lebih banyak batasan bagi pemasar. Di lingkungan makro yang keenam ada lingkungan sosial dan budaya. Pengaruh membeli atau keinginan membeli sangat ditentukan oleh kebiasaan yang terjadi pada setiap orang dan langsung ditiru oleh pihak lain. Kehadiran suatu produk dalam masyarakat serta diterima atau tidaknya yang baru sangat dipengaruhi oleh kultur masyarakat setempat. Lingkungan budaya juga dapat menciptakan peluang yang sangat besar bagi sebuah perusahaan. Yang pertama ada tingkat kemampuan yang tinggi dari nilai-nilai budaya dasar. Orang-orang yang tinggal dalam masyarakat tertentu cenderung untuk mempertahankan banyak keyakinan dasar dan nilai-nilai. Pemasar memiliki kesempatan untuk mengubah nilai-nilai sekunder, tetapi memiliki sedikit kesempatan untuk mengubah nilai-nilai dasar. Yang kedua ada keberadaan subkultur. Masing-masing masyarakat terdiri dari subkultur. Beragam kelompok yang memiliki nilai-nilai yang sama yang muncul dari pengalaman atau keadaan hidup yang khusus. Bila kelompok subkultur memperlihatkan keinginan atau perilaku konsumen yang berbeda, pemasar dapat memilih subkultur sebagai pasar sasarannya. Pemasar kadang-kadang memanen hasil yang tidak terduga dalam memilih subkultur sebagai sasaran. Dan pasar juga tahu bahwa jika mereka menarik seseorang pada saat remaja cukup besar, kemungkinan mereka akan dapat mempertahankannya sebagai pelanggan beberapa tahun ke depan. Yang ketiga, ada pergeseran nilai-nilai budaya sekunder sepanjang waktu. Perusahaan harus memiliki perhatian terhadap pergeseran budaya pada suatu saat sehingga dapat mengantisipasi peluang atau ancaman baru. Sehubungan dengan hal ini, beberapa perusahaan menawarkan ramalan sosial atau budaya, perusahaan makanan, kesehatan, dan peralatan olahraga. Menanggapi tren ini dengan produk dan komunikasi yang tepat. Tren ini bahkan muncul dalam industri makanan cepat saji, di mana perusahaan kini berlomba dalam menghasilkan produk yang paling sehat. Demikian pengertian unsur-unsur lingkungan makro perusahaan dengan contohnya. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.